Vicky kita bilang seperti Sailor Moon ya. Sailor Moon The Pirates of the Caribbean itu. Film-film yang itu Jack Sparrow. Apakah Vicky memang dari dulu sudah berpikir untuk menjadi seorang pelaut? Untuk menjadi seorang pelaut sendiri tidak. Saya tidak ada mimpi sama sekali. Saya cuma bermimpi itu ialah bagaimana saya bisa ke luar negeri. Itu saja. Oh my God. Ya, mungkin cara mudahnya ya mungkin lewat berlayar. Karena ketika kita sudah masuk dunia pelayaran, saat itu juga kita sudah masuk ke dunia internasional. Kita berdiri sebagai masyarakat internasional. Oh halo guys, halo ngecerot, welcome back to Totok Lari Podcast anakisnya NTT. With me tentunya Dope Papa, bukan kapal Dobon Solor. Kenapa malam hari ini saya menggunakan bukan kapal Dobon Solor? Karena kami kehadiran tamu yang luar biasa, seorang kita bisa bilang navigator kapal yang mengemudikan kapal atau mengatur jalannya sebuah kapal di tengah lautan, gelombang pasang, tsunami dan juga lain sebagainya. Ya, selamat datang kepada Kakak Vicky. Selamat malam Kakak Dope. Iya, selamat malam. Sebenarnya kita tidak boleh bilang malam atau paginya supaya mereka yang di luar antariksa mana tuh taunya kita syutingnya tuh di pagi, siang, sore. Oh iya. Selamat saja ya. Ya, selamat. Tidak apa-apa, orang good looking itu tidak apa-apa. Salah tuh menjadi salah saya. Dirimu selalu benar. Gimana kabarnya Vicky? Luar biasa, baik. Ini Vicky Naki atau Vicky Prasetyo? Oh tidak, ini Vicky Freitas. Oh Vicky Freitas. Ya. Timor Leste banget ya? Ya, Timor Leste. Ya, masih darah dari Timor Leste. Timor Leste ya. Tapi tetap besarnya di Atambua. Ya, benar. Wow. Dirimu sekarang adalah seorang navigator kapal. Ya. Konsentrasinya bagian apa di dalam kapal itu? Kalau tupoksi dari navigator kapal itu sendiri, kita cenderungnya ke navigasi. Oke. Navigasi kapal. Jadi Itu yang lihat perbintangan itu atau bukan? Ya, itu salah satu metode untuk penentuan posisi. Itu metode dulu lah, old method. Oke. Ya. Tapi sekarang kita sudah punya banyak alat-alat alat navigasi yang canggih ya. Contohnya seperti GPS. GPS sampai koneksi ke handphone pun ada GPS. Di tengah laut? Ada. Oke. Kita pakai GPS. Ada GLONASS, pos pasar satu penentu. Berarti kalau tenggelam juga tinggal angkat HP, help gitu. Tidak mungkin. Well, sebelum datang ke sini Vicky kesibukannya apa? Pada saat sebelum datang ke Atambua tentunya. Sebenarnya saya baru tiba di sini kurang lebih seminggu ya. Tapi kalau masuk Indonesia sudah kurang lebih 2 minggu saya di Indonesia. Sudah rapid sudah semuanya ya? Sudah, bukan rapid lagi tapi sudah PCR. Terus vaksin. Baru saya masuk Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia tuh Vicky kemana saja? Awalnya tuh saya di kapal ya. Ya, saya berlayar. Homeportnya itu pelabuhan muatnya itu selalu di Rusia. Jadi kita dari Rusia, kita singgah ke Finland, Denmark, Swedia, dan Estonia. Estonia tuh di mana? Itu semua di Eropa. Oh gitu. Iya. Saya baru dengar malamin nama Estonia. Serius. Betul. Ya, itu semua negara ya. Negara bagian? Enggak, itu dia lebih cenderungnya dekat-dekat Polandia. Oke. Ya, daerah situlah. Well, dirimu dalam kapal pasti banyak sekali tantangan ya. Intinya dalam sebuah kapal itu kan banyak kepala juga di dalamnya. Baru dirimu atau dalam kapal itu semua orang Indonesia? Tidak. Untuk navigator sendiri, kebetulan saya sebagai navigator 3. Wow. Jadi kita punya tiga navigator di kapal ya. Navigator 3, 2, 1 dan kapten. Oke. Itu untuk yang khusus navigasi. Dan untuk ABK sendiri atau untuk kru kita kebanyakannya Indonesia dan Filipina. Tapi untuk navigator saya sendiri orang Indonesia. Filipina, ya kan? Ya, Kabayan. Kabayan. Ya, Kabayan Paso. Gimana ya bahasa Filipina? Saya lupa ya. Dirimu juga sangat hebat dalam beberapa bahasa ya. Pastilah. Well, kita berbicara tentang perjalanan dirimu untuk sampai menjadi seorang ya pelaut lah kita katakan. Iya, tapi di kelas yang lebih eksklusif lah. Bagaimana awalnya itu? Jadi setelah tamat SMA, Atambua. Saya dari Semansa Atambua. Oh, Semansa? Iya. Dada-dada buat Semansa itu. Baik, selamat malam buat Semansa. Jaya selalu. Semansa Atambua 2013. Oke, angkatannya pasti bangga punya teman kayak gini. Anak rujak dan anak belatung. Oh, rujak bibir ya? Itu komunitas saya sama teman-teman kelas. Ya.
Alright, lanjutkan saya. Jadi sehabis tamat SMA, saya dapat beasiswa fisika murni di satu Wow. universitas di Bandung, universitas swasta. Hmm? Tapi karena saya melihat peluang ya, dilihat dari kondisi orang tua saya juga, kami ada 2 orang lagi kuliah, kakak saya semua, dan saya pikir kalau saya melanjutkan kuliah di situ, ya mungkin saya membebani orang tua. Jadi karena kita bisa bilang kekurangan ekonomi ya, benar. saya putuskan untuk saya tidak lanjut kuliah. Iya. Saya coba ikut tes. Saya pernah coba ikut tes TNI, tapi gagal. Belum rezeki ya? Belum rezeki ya, mungkin bukan jalan saya di situ. Terus saya mencoba untuk ikut tes pilot. Itu juga sampai di Pantuhir. Tes terakhir saya gagal di situ. Tidak apa-apa. Terus saya pulang ke rumah. Saya mengisi waktu ya, saya belajar. Terus saya kerja sawah begitu. Yang penting saya ada kesibukan lah, ada pendapatan. Terus di tahun 2015 saya ikut seleksi masuk ada sebuah program tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Lebih tepatnya saya tidak perlu sebutkan nama sekolahnya. Setelah di situ saya keterima. Kebetulan dari angkatan saya tesnya dari NTT. Iya. Kami ada bertiga. Jadi 2 orang dari Kupang, saya sendiri dari Atambua. Terus mengikuti pendidikan ya, tahun pertama kedua kita di sekolah asrama. Ya di asrama kan ya pastinya ya. Tahun ketiga kebetulan di 2 tahun itu, di 2 tahun pertama itu saya masuk dalam 10 besar angkatan. Wow. Selalu masuk 10 besar angkatan. Akhirnya saya direkrut tuh, diseleksi masuk ke ada perusahaan Belanda. Dan puji Tuhan saya lolos. Saya melaksanakan magang di tempat tersebut. Selesai magang dari tahun 2017 sampai 2018, saya pulang kembali ke Indonesia. Saya lanjutkan pendidikan 1 tahun. Setelah itu saya lantik. Setelah saya lantik tahun 2019, saya training lagi untuk persiapan kembali ke kapal, begitu. Tetap di perusahaan yang sama. Panjang juga ya? Ya. Pasti kalau mau diceritakan ya sangat panjang, tapi saya cuma ambil yang secara generalnya saja. Pasti banyak peluh, keringat, doa juga yang banyak mengalir sampai dirimu bisa jadi seorang Vicky Freitas yang sekarang. Well, banyak negara yang sudah dirimu kunjungi dengan keahlianmu dalam beberapa bahasa. Ya saya merasa insecure juga berada di hadapanmu karena saya menguasai bahasa-bahasa daerah saja. Bahasa Inggris mungkin just a little bit ya. Bahasa Inggrisnya gitu kan? Atau saya salah? Haleluya, berarti saya masih benar ya. Berarti otak saya tidak terlalu salah. Well, Vicky sebagai, kita selalu bilang sebagai, tapi Vicky kita bilang seperti Sailor Moon ya. Sailor Moon, The Pirates of the Caribbean itu. Film-film yang itu. Jack Sparrow. Apakah Vicky memang dari dulu sudah berpikir untuk menjadi seorang pelaut? Untuk menjadi seorang pelaut sendiri tidak. Saya tidak ada mimpi sama sekali. Saya cuma bermimpi itu ialah bagaimana saya bisa ke luar negeri. Itu saja. Oh my God. Ya, mungkin cara mudahnya ya mungkin lewat berlayar. Karena ketika kita sudah masuk dunia pelayaran, saat itu juga kita sudah masuk ke dunia internasional. Kita berdiri sebagai masyarakat internasional. Kita bukan lagi masyarakat nasional, artinya masyarakat Nusantara ya, bukan lagi. Kita sudah masyarakat internasional karena kita kita berlayar di daerah perairan internasional. Mediterania. Iya. Kebetulan saya operasinya daerah Gulf of Bothnia sama Gulf Finland. Teluk Bothnia sama Teluk Finland. Saya operasinya daerah situ. Itu maksudnya samudranya atau kan? Itu teluk. Teluk. Iya, tapi saya pernah masuk samudra juga, North Atlantic, Atlantik Utara. Aduh, kapan ya saya bisa sampai di sana? Oh, kun fayakun. Semoga nanti akan terjadi. Amin. Iya. Vicky dulu spesifikasinya lebih suka apa? Bola kaki kah, berenang kah? Karena dari sisi postur tubuh ya mungkin berenang ya. Kalau untuk hobi, saya sukanya main musik, tapi lebih ke piano sama gitar. Sekarang juga saya lagi mendalami saksofon sama biola. Tuts beta dong. Tuts beta dong. Yes. Kalau saksofon kan isap beta. Isap kan tiup. Di blow. Nah, kebanyakan orang-orang yang
kita berpikir bahwa orang-orang yang punya sedikit pintar dan bodoh itu relatif, karena semua orang bodoh pun bisa menjadi pintar, semuanya itu relatif. Maksudnya orang yang suka belajar, membaca, mereka tuh lebih suka musik, lebih suka hal-hal yang kita kira yang out of the box. Mereka senang dengan binatang-binatang peliharaan, dan mungkin dirimu suka juga dengan itu karena memang dirimu suka dengan hal-hal yang berbau matematik kan, sampai dapat beasiswa ini dari fisika ya. Fisika murni, tapi saya tidak ambil karena saya pikir ya kehidupan ekonomi orang tua mungkin kalau saya menambah beban buat mereka. Tapi aplikasinya dapat, itu kan dalam dunia berlayar, dunia pelayaran kan, itu juga dipakai kan ilmu-ilmu fisika dasar mereka. Fisika, matematik sama kimia. Kebetulan waktu SMA saya lebih tertarik ke kimia dan saya sangat tertarik ke kimia ya, khususnya pelajaran hidrokarbon. Dan ketika saya berlayar, muatan tersebut tuh saya bawa tuh muatan hidrokarbon. Maka ketika pertama kali saya berlayar, saya foto, saya beritahu guru SMA saya, guru kimia, Ibu Hilde. Saya sampaikan, Ibu, saya sekarang bawa material hidrokarbon. Ibu bilang, wow. Saya kira Ibu mau bilang, kasih meledak tuh sayang. Aduh, jangan nih. Meninggal nanti saya, bilang nama ini. Berarti ada Newton, elektron, apa ya? Waktu itu saya pernah belajar tapi tidak terlalu masuk di otak saya. Kayaknya saya bukan orang-orang yang cukup ahli dalam hal hitung-menghitung. Ya, tergantung ke passion masing-masing. Betul. Ya. Kalau untuk skor itu bukan jadi tolok ukur, tidak menjamin. Nilai itu tidak terlalu ini. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Betul. Benar juga. Nilai tinggi-tinggi juga terakhir ini. Aduh, ini kayak semacam tamparan buat saya juga. Nilai tinggi-tinggi, lulusan cum laude, tapi pulang juga nganggur. Kita sama-sama apply itu harus pakai ijazah yang sama untuk ke kantor-kantor mana saja. Berarti semua tuh relatif lah. Intinya kita punya skill saja untuk mengasah potensi dalam diri. Ibaratnya itu kan tanam tuai, apa yang kau tanam itu yang kau tuai. Itu saja. Kadang-kadang tanam juga terakhir tidak tua ya, paham? Mati berarti ya. Layu sebelum berkembang ya. Karena kebanyakan kita cepat sekali menyerah itu. Iya, itu benar. Namanya sisi dari manusia itu kan gitu toh. Kegagalan itu bukan untuk kita menyerah, tapi itu kan sebuah kesuksesan yang tertunda ya. Setidaknya kita coba lagi. At least kita punya strong determination, kita punya tekad yang kuat ya pasti terjadi. Itu saja. Vicky, karena dirimu sudah hampir around the world ya, beberapa destinasi sudah dirimu kunjungi. Bisakah berbagi kami bahasa-bahasa yang sudah dirimu kuasai? Apa saja itu? Bukan menguasai, tapi saya sedikit belajar ya. Belajar bahasa Spanyol, bahasa Rusia. Karena pertama kali saya magang ya, saya kumpulnya sama orang Rusia. Semua. Rusia, Ukraine. Karena mereka kan dulunya itu kan USSR. Jadi mereka masih belajar, mereka masih berbahasa Rusia juga sampai sekarang. Sama Latvia. Itu pertama kali saya magang. Latvia itu apa? Latvia sebuah negara juga, pecahan dari USSR. Ini malam baru saya tahu nama-nama negara itu. Karena saya suka membaca tapi malam ini saya baru tahu negara-negara. Negara itu ada Marae, suku ya, sorry. itu kita punya suku ya. Iya benar. Ini bahasa-bahasa itu yang paling maksudnya lumayan dirimu kuasa itu apakah Rusia itu? Bahasa Inggris sebenarnya. Inggris ya. Bahasa Inggris ya, bahasa internasional ya. Jadi mungkin anak-anak TK pun sudah belajar. Tapi ya kalau untuk mau keluar negeri ya minimal bahasa Inggris. Tapi kalau untuk Eropa sebaiknya kita kuasai bahasa Spanyol. Spanyol. Ya, Espanyol. Itu yang Spanish. ¿Cómo estás itu? Ya, apa kabar? Apa kabar ya? Oke. Kalau ini saya bilang ¿cómo estás? Dirimu jawabnya apa? Muy bien. Muy bien. Oke. Itu artinya kayak saya baik saja. Oke. Kayak begitulah. Hola amigos. Hola amigo. Amigos seperti kita kompleks. Lebih dari satu orang ya. Iya benar. Well, kalau Rusia. Iya. Rusia bicaranya gimana? Contohnya ya, kayak Dobre Utra itu kayak selamat pagi. Dobre Utra. Kalau selamat malam Dobre Dien. Yes. Dobre Utra, Dobre Dien, dan dobel. Kalau saya di sana mungkin saya sudah digantung Vladimir Putin ya. Tidak tahu kapan kita kru Totolari juga one day mungkin bisa sampai di sana. Semoga kita bertemu dengan dirimu ya. Amin.
Well, Vicky sudah berada di Atambua. Apa yang membedakan Atambua yang sekarang dengan sebelum Vicky pergi? Maksudnya dari pola pikir anak-anak muda kah? Atau memang Vicky lihat Atambua memang yang begini sudah? Ya kalau kita membandingkan generasi sekarang dengan generasi zaman saya waktu masih SMA, SMP, kalau dibandingkan dengan sekarang ya mungkin agak jauh berbeda. Iya, benar. Contoh saja kayak mungkin zaman sekarang anak-anak sudah pegang handphone smartphone iya, ya, benar. contohnya ya. Kalau saya dulu masih zamannya Nokia Center. Nokia Center. Iya, itulah. Jadi untuk akses informasi mungkin kita kalah jauh dibandingkan anak-anak sekarang. Mungkin mereka lebih kuasai gadget ini. Iya, gadget. Ya begitulah. Iya, kalau zaman-zaman kita kan Nokia Center yang pakai senter dalam hutan-hutan, rerumputan, bawah jembatan, ya itu banyak sekali. Di bawahnya tuh inisialnya tuh Delov apa, ya kan kirim SMS-nya gitu. Sekarang tuh SMS sudah tidak dipakai lagi. Karena langsung video call, langsung pakai sarung atau handuk ya. Kakak lebih tahu lah itu. Iya, itu langsung saja. Well, sebentar lagi Vicky, saya dengar-dengar akan keluar lagi ya. Iya. Ke Inggris. Ya. Vicky ngapain nanti di sana? Kembali bertugas seperti biasa, berlayar. Ya. Ya. Ketemu Ratu Inggris, Raja Charles. Nanti tolong kasih salam ya. Karena dulu kami satu sekolah dulu. Oh iya. Biasanya ada cucu rindu ya di Atambua. Iya, saya cucu sambung dalam 7 kehidupan yang akan datang kayaknya. Well, Vicky, sejauh ini yang sudah Vicky lakukan, support terbesar dari siapa? Pasti Vicky mengatakan dari keluarga. Tapi apa maksudnya dia punya dorongan paling besar itu dalam bentuk apa dari orang tua? Oh ya ini. Mungkin saya lebih cerita sedikit pengalaman ya. Namanya saya pikir semua orang punya liku-liku hidup. Iya. Itu pasti ya, tidak mungkin tidak. Nah, namanya kita dengar desas-desus dari samping kiri kanan, kadang juga membuat kita berbekas di hati. Iya. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai satu hinaan atau tidak. Saya selalu berpikir sebagai motivasi. Iya. Jadi dan satu dorongan juga ya, saya ingin membuat orang tua saya itu bahagia. Ya, itu saja. Kalau mereka sudah bahagia, saya sudah tidak masalah. Begitu. Tapi sejauh ini saya lihat orang tua saya sudah mulai ada napas lah untuk mereka, giginya mulai di luar kayak begitulah, sudah mulai tertawa. Itu kalau sebelum-sebelumnya waktu saya masih kuliah, itu kayak mereka cemberut tiap hari. Mungkin saya tahu pikiran mereka tuh kan kayak, aduh anak saya makan apa, biayanya kayak bagaimana, pakaiannya bagaimana. Pasti mereka berpikir sampai di situ. Mungkin satu hal juga, mungkin kita semua percaya ya kalau orang tua tuh makhluk penipu. Yakin tidak? Benar. Benar ya? Iya benar. Kita dari tempat jauh kita telepon, contoh saja nih. Mau makan apa? Dibilang makan nasi dengan ayam. Coba pergi, pasti makan nasi dengan garam. Iya. Benar tidak itu? Benar sekali. Iya. Makanya saya tuh ingin membahagiakan orang tua. Ya kalau bisa saya bisa berbaik ke teman-teman ya saya bagi semua. Ya begitu. Benar. Itu dalam satu ayat kalau saya tidak salah. Ada satu maksudnya nabi atau mereka orang-orang hebat dulu, mereka bertanya, bagaimana cara kami bisa melihat Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, kalau mau melihat Tuhan tuh gampang. Tinggal buatlah orang tuamu bahagia, tersenyum, di saat itu Tuhan juga ada. Ya, benar. Saya percaya hal itu. Ya. Sama seperti halnya dirimu. Dirimu bekerja keras sejauh ini, mengarungi banyak samudra dengan resiko yang sangat banyak, dengan satu tujuan bahwa saya harus membahagiakan orang tua saya. Dan saat ini terjadi, dan dirimu sudah kembali ke Atambua, dan sebentar lagi akan kembali ke Inggris, bertugas lagi. Sebagai seorang navigator kapal, apa yang sudah Vicky dapatkan? Ya kita berbicara dalam immaterial atau non material juga terserah Vicky. Tapi apa yang sudah Vicky dapatkan sejauh ini? Saya tidak terlalu tertarik ke materi ya. Oke. Tapi saya lebih larinya ke pengalaman. Mungkin ya kalau saya bandingkan dengan teman-teman, ya mungkin mereka pengetahuan untuk Nusantara dalam artian dalam Indonesia mungkin mereka lebih di atas saya. Tapi kalau untuk luar ya saya mungkin sedikit lebih dari mereka ya. Tidak seperti itu juga, tapi memang kenyataannya ketika mereka berbicara tentang wawasan Nusantara ya saya tidak terlalu paham. Kadang saya juga merasa iri. Contoh saja kayak daerah-daerah wisata di Indonesia, saya kalah, saya tidak tahu tempat ini. Sedangkan di luar saya tahu, ya begitu. Pokoknya kalau pengalaman saya mungkin itu lebih berharga dibandingkan material. Tidak ada niatkah untuk kembali dan berlayar di Nusantara Raya ini? Oh
Itu Belum ya? belum ada. Iya. Ya, saya masih mau mengarungi di luar dulu. Iya. Ninja Hattori ya. Ya, Ninja Hattori. Well, setelah Vicky mengarungi banyak samudra, lewati lembah, gunung, sungai mengalir indah ke samudra, daerah-daerah mana saja? Maksudnya negara mana saja yang paling berkesan untuk seorang Vicky? Daerah yang paling berkesan Amsterdam, Belanda. Uh-huh. Iya. Karena apa? Itu Kejunya? kotanya bukan masalah kejunya, tapi dari situ tempatnya dengan kehidupan masyarakat yang terlalu kompleks. Itu bukan hanya satu negara di situ, Iya, terlalu benar. banyak, tapi bersih dan rapi sekali. Penataan dari wilayahnya sendiri terlalu rapi. Dan mungkin satu lagi ya, Swedia sama Estonia. Itu 3 negara yang paling saya banggakan, paling saya senangkan. Dari Swedia ya mungkin kita tahu negara terbersih, Iya. paling bersih. Bayangkan kita jalan, kita sambil merokok, stres. Rokok ini ya, puntung rokok ini saya mau buang di mana? Saya pikiran di situ. Kalau di sini tidak. Wah. Di sini kita kalau naik mobil itu salah satu kebanggaan adalah lempar sembarang barang-barang keluar dari jendela. Kita lihat tisu, kulit permen karet. Nah, itu menjadi satu tradisi yang lumayan aneh juga, tapi sering dilakukan. Itu bukan tradisi, tapi lebih cenderung ke apa namanya? Habits. Ya bisa juga kebiasaan atau mungkin lebih karena apa? Kesadaran Nah, kesadarannya kurang terlalu minim ya. Iya. Naik mobil bagus, Iya. tapi kita yang menaiki mobil itu kurang bagus. Otaknya yang kurang Otaknya bagus. kurang bagus. Iya, benar sekali. Yang naik mobil bagus setidaknya ya tunjukkan sedikit kelasmu lah. Tempat sampah itu kan banyak. Iya. Atau simpan dalam mobil saja. Mobil kan tidak akan menangis juga kalau simpan sampah sedikit. Iya. Daripada pemerintah harus taruh di setiap jalan tuh. Bersih itu indah. Anda bilang bersih itu indah. Tidak berlaku bagi mereka yang membawa mobil-mobil mewah itu. Iya. Kita banyak kekurangan rasa untuk menjaga lingkungan kita, menjaga tempat-tempat di sekitar kita. Percuma juga banyak pejabat-pejabat kita yang pergi melakukan studi banding ke luar negeri. Kebanyakan juga ke Belanda itu yang kita tahu. Supaya pergi lihat tata kotanya. Iya. Tapi pulang juga hasilnya sama. Iya. Yang begini-begini saja. Kalau untuk itu sebenarnya tuh kalau kita mau menggerakkan, soalnya ini bukan satu kepala, 2 kepala. Jadi mungkin kita kasih mungkin dari pihak pemerintah sendiri mereka harus memberikan edukasi dan aplikasi. Dan aplikasi mungkin dari masyarakat sendiri. Dengan aplikasi itu akan timbul apa namanya kesadaran. Soalnya yang kita tahu ya, kesadaran akan kebersihan itu terlalu minim di daerah kita. Well, apa yang mau Vicky sampaikan untuk anak-anak di Atambua ini? Ya, kalau untuk pesan saya untuk anak-anak Atambua ya, khususnya Atambua ya, karena saya juga dari Atambua. Iya, mungkin saya lebih care buat anak-anak muda yang SMA ya, yang ibaratnya bimbang mencari apa namanya pilihan. Nextnya saya mau kemana ini? Benar. Itu saya sarankan ya, jangan pernah ragu dengan pilihan Anda. Terus jangan bandingkan kita dengan di Jawa. Orang di Jawa sana kita sama-sama makan nasi. Indonesia ini makan pokoknya nasi ya. Iya. Ya, kita sama-sama makan nasi. Jangan pernah mau kalah sama mereka. Tapi jangan main adu jotos. Tidak boleh juga itu. Sekarang bukan zamannya. Bukan zamannya. Kita orang timur kan lebih dikenal ya. Pasti ya keras, berkelahi ya. Kalau bisa keras itu kita keras dalam hal pendidikan. Iya. Saya acungkan jempol ya. Terus ya rajin banyak belajar saja. Apalagi zaman sekarang ya, untuk peroleh informasi terlalu gampang. 1 detik pun dia bisa tahu sekolah ini, contoh saja ya. Kayak begitu. Kalau kita dulu ya, kakak sama saya mungkin benar. Kita harus datang ke kantor tanya ada sekolah ini apa saja yang dibuka. Paling kita ke BKD. Benar. Tanyakan pembukaan ini kapan. Kalau nggak ke Polres, ke Kodim tanya pembukaan Polri TNI kapan. Benar. Ya begitu kan. Ya, kalau bisa ya jangan seperti sapi parong lah. Jadi kayak masuk rame-rame begitu. Tidak boleh. Fokus studi. Karena banyak sekali yang sekarang kalau habis tamat SMA, mereka berpikir bagaimana untuk harus kuliah. Ya. Tapi banyak juga mereka yang kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka idealis, tapi masing-masing punya pemikirannya masing-masing juga. Mereka berpikir bahwa sebaiknya saya tes tentara, polisi supaya ya di lain sisi memang mengurangi beban orang tua karena kuliah kan banyak menghabiskan biaya juga. Tapi kita tidak bisa memaksakan karena salah satu jalan untuk menuju kesuksesan adalah dengan belajar. Iya benar. Iya. Jadi masing-masing silakan pilih saja. Iya. Mungkin satu pesan lagi ya. Iya. Saya selalu berpedoman pada
satu kata ya. Saya pernah dulu baca di buku bahasa Inggris itu waktu saya SMP. If there's a will, there's a way. Jika ada kemauan pasti ada jalan. Ya. Itu pasti benar dan itu terjadi dan saya buktikan sendiri. Itu saya buktikan itu terjadi dalam diri saya. Kata-kata itu benar. Luar biasa ya. Iya. Kalau kita kuda-kudanya dari dulu kuat memang berarti kita akan tahu akan kemanakah kita nanti. Iya. Ya kan? Apalagi di era zaman sekarang ya, beasiswa begini banyak untuk adik-adik. Iya. Untuk adik-adik bukan zamannya kita. Kita sudah mau dibilang kita sudah berkarat lah. Iya. Sama si stay young. Inside ya. Iya, But iya, outside itu orang semua lihat ya. Sudah tahu ya. Well, Vicky, untuk kita apply menjadi seorang ya like Sailor Moon itu, Iya. kita harus awalnya tuh harus gimana? Jadi untuk mau jadi seorang pelaut ya kita punya sekolah ya. Ada sekolah private school atau sekolah swasta, ada sekolah di bawah nama yang disediakan sama Kementerian Perhubungan sendiri. Saya sarankan buat adik-adik ya untuk larinya ke sana, di bawah naungan Kementerian Perhubungan, karena itu sudah pasti ada namanya MOU atau kerjasama ya, kerjasama dengan perusahaan. Jadi kita jadi saat kita tingkat 2, ini saya ambil dari sekolah saya sendiri ya. Saat kita tingkat 2 itu sudah banyak perusahaan yang datang menawarkan, oh saya buka lowongan kadet, lowongan magang. Kita ikut seleksi di situ. Soalnya sebenarnya terlalu mudah. Hanya untuk seleksi masuknya agak sedikit ketat. Oke. Ya, Karena semi militer ya? Ya itu untuk masa pendidikannya ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau untuk seleksi masuknya saya tidak bilang saya tidak bilang itu berat tapi agak ketat. Jadi ya lulus tidak lulus diri Anda sendiri menentukan. Jangan pernah beranggapan kalau itu ada orang dalam. Kebiasaan di sini harus orang dalam. It's bullshit. It's bullshit ya. Ya, karena apa ya? Bapak saya backgroundnya seorang TNI, Pendeta Purnawirawan ya. Dan keluarga besar kami semua keluarga besar militer. Tidak ada yang di pelaut. Saya orang pertama dalam keluarga. Saya sendiri melenceng. Iya. Terlalu jauh. Dari darat, nyebur di laut. Iya. Saya juga sama, bapak saya militer. Saya melenceng jauh. Tidak apa-apa. Namanya jalan orang tua belum tentu menjadi jalan kita. Intinya kita sama-sama untuk membahagiakan orang tua. Well, Vicky, gimana itu caranya untuk apply pertama? Adik-adik mungkin kalau mau ikut seleksi, buka saja di si pencatar debhub.go.id. Itu seleksi penerimaan calon taruna. Dari Kementerian Perhubungan. Nanti saat di situ dibuka daftar. Ikut daftar, nanti dikasih seleksi. Ada beberapa tahap sih, dari akademik, terus psikotes, kesehatan, jasmani, pantuhir, terus wawancara. Berarti adik-adik mereka dari sekarang harus mempersiapkan diri ya? Iya. Untuk tidak terlalu banyak minum, ngerokok juga kayaknya harus dikurangi. Ya kalau bisa sebelum Anda ikut seleksi ya tidak usah lah merokok. Tidak usah. Merokok tidak ada guna. Saya juga merokok, saya kadang menyesal. Diri saya sekarang sedikit rusak lah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah punya penghasilan ya. Daripada belum ada penghasilan juga. Sigaru lolo ida, fuma mosel joing bamalu. Benar kan itu? Benar kali. Tapi itu biasa bilang pemersatu itu. Pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Betul. Jadi harus mempersiapkan diri baik-baik, belajar juga. Supaya kemudian bisa sama kayak Vicky bisa keliling dunia. Ya kan kita tidak pernah tahu kan. Yang penting belajar. At least ya kita berusaha mencoba saja. Terlalu banyak jalan kok, terlalu banyak jalan. Yang penting ya mau niat capek saja. Itu kontrol diri juga, jangan pernah patah semangat. Itu saja. Saya terlalu banyak saya gagal. Tapi saya tidak pernah kecewa. Saya tetap laksanakan terus. Dan terakhir ya saya di posisi seperti ini. Meskipun belum terlalu seperfect ya, terlalu sempurna. Mungkin masih banyak yang terlalu lebih dari saya. Tapi sampai saat ini pun ya setidaknya saya bisa buktikan ke orang tua, saya bisa berdiri sendiri. Iya. Karena dari orang tua sendiri maunya saya jadi seorang militer juga. Iya. Namanya bapak pengen anaknya jadi seperti itu. Tapi saya berpikir ya itu bukan kemauan saya harus punya hidup sendiri. Pilihan saya sendiri. Orang tua cuma memfasilitasi. Iya betul. Tapi jangan pernah mengecewakan orang tua lah. Saya dulu disuruh ikut Akmil. Bener, saya disuruh ikut Akmil. Tapi mungkin bukan passion saya ya. Jadi saya keluar lalu orang tua saya memutuskan biar saya punya anak kasih kuliah. Tapi ya saya tidak mengecewakan mereka juga. Tapi it's okay lah. Masing-masing kita bertanggung jawab untuk membahagiakan. Iya. Apapun kita lakukan untuk membahagiakan diri kita
dan juga orang di sekitar Orang kita. tua, diri dan teman-teman, Iya, benar. keluarga setempat. Keluarga, benar. Iya. Karena teman juga masih bisa kita katakan sebagai keluarga. Iya, Karena ketika kita susah, kita capek, kita pasti sharingnya ke iya, mereka. betul. Iya, Tapi seperti pilih-pilih itu. juga. Iya, pilih-pilih itu perlu. Benar. Ada teman, ada sahabat. Ada teman, ada sahabat. Iya. Kalau teman ya just friends saja. Iya. Kalau sahabat kan it's a like close friends gitu kan. Jadi Iya. apa-apa yang kita mau utarakan lebih ini. Iya. Jatuh bangun sama-sama. Iya, jatuh bangun sama-sama. Iya. Tapi ada juga yang kalau jatuh tidak mau sama-sama, bangun sama-sama. Nah itu banyak. Ibaratnya gula dan semut. Gula dan semut. Itu benar ada. Datang lambe-lambe habis lari ke setinggal. Iya. Dipikir ini terminal kilo 16. Well, Vicky, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya datang di sini. Good luck ya. Semoga nanti ada promosi-promosi untuk naik jabatan, dirimu bisa Amin. menjadi seorang kapten kapal. Amin. One day, hopefully ya. Iya. Semoga bisa terjadi dan one day kami bisa pasiar dengan kapalmu mungkin. Aduh, amin. Tapi saya minta maaf, saya bawa kapal tanker. Wah, mampus Bawa deh, kapal gas. Jadi kalau mungkin mau ikut ya tidur dalam tangki kapal tidak apa-apa. Nah, hidrogen beta dong. Iya, kasih ledak dulu tidak apa-apa. Thank you so much, Vicky. Yeah, you're Good welcome. luck. Yeah. Nanti kita akan ketemu lagi. Iya, Thank thank you so you. much. Iya, selamat malam.